nama Tuhan, hari ini kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum kita beribadah, kita mau berdoa. Mari setiap adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan masih memberkati setiap orang tua kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji, menyembah Engkau, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkat setiap kami Tuhan, supaya kami Bapa boleh memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya.
Kami mau memuji Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kabarnya dahsyat dan luar biasa. Nah, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Katina percaya semua adik-adik yang memuji menyembah Tuhan semuanya merasakan sukacita. Amin. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, Tuhan masih melindungi kami, dan Tuhan masih menjaga keluarga kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hati kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan adik-adik. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Markus 6 ayat 6b sampai dengan 13. Adik-adik yang ada di rumah, Alkitabnya boleh dibuka. Adik-adik yang punya Alkitab di rumah boleh dibuka di Markus 6 ayat 6b sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, Katina mau bertanya nih, adik-adik yang ada di rumah, pernah nggak sih disuruh sama orang tuanya? Nah, pastinya ketika disuruh dipanggil dulu kan namanya. Contohnya orang tuanya menyuruh untuk mengambilkan air minum, pasti dipanggil dulu. Masa langsung disuruh? Pasti dipanggil dulu namanya, baru dibilang tolong ambilkan air minum. Atau adik-adik yang ada di rumah pernah dipanggil dan disuruh orang tuanya untuk menyapu rumah dan mencuci piring. Nah, adik-adik, kita mau melihat bagaimana sih menjadi seorang anak Tuhan ketika ada dipanggil dan disuruh. Kalau adik-adik dipanggil dan disuruh orang tua, mau nggak melakukan di rumah? Nah, kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar tentang tanggung jawab. Siapa di sini yang sudah bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Nah, kalau di sekolah tanggung jawabnya apa sih? Rajin ke sekolah, mengerjakan PR-nya. Kalau di rumah, membantu orang tua. Mungkin seperti tadi yang Kakak Tina bilang itu, membantu orang tua beres-beres rumah, atau memberikan air minum ketika orang tuanya haus. Nah, adik-adik, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memanggil dan menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang banyak. Kenapa diberitakan? Karena kabar keselamatan itu sangat penting. Nah, Tuhan Yesus sebelum memanggil dan menyuruh murid-muridnya untuk pergi memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang, Tuhan Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Di ayat 6b dikatakan, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Tuhan Yesus mengajar kepada orang lain
kepada orang banyak supaya mereka menerima kabar keselamatan dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira murid Tuhan Yesus ada berapa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak ya kira-kira berapa murid Tuhan Yesus? Ya, benar, murid Tuhan Yesus ada 12. Nah, Tuhan Yesus menyuruh mereka, yaitu 22 orang untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat. Nah, ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi memberitakan kabar keselamatan kepada orang banyak, Tuhan Yesus bilang, jangan bawa apa-apa. Aduh, bagaimana ya kira-kira? Terus Tuhan Yesus bilang, kalau mereka hanya bisa bawa tongkat. Tongkat kira-kira bagaimana ya bentuknya? Kak Tina mau kasih tunjuk bentuk tongkat. Nih, bentuk tongkat adik-adik. Nah, Tuhan Yesus hanya menyuruh membawa tongkat ketika mereka memberitakan kabar keselamatan kepada orang banyak supaya mereka bertobat dan mengusir roh-roh jahat. Nah, Tuhan Yesus juga berpesan mereka nggak boleh bawa roti. Mereka nggak boleh bawa roti, adik-adik. Murid-muridnya ketika membawa orang banyak supaya percaya kepada Tuhan, supaya mereka memperoleh kabar keselamatan, mereka nggak boleh bawa roti. Dan juga mereka nggak boleh bawa bekal. Mereka nggak boleh bawa bekal untuk ketika mereka lapar. Ketika mereka lapar, mereka nggak boleh bawa bekal di dalam perjalanan mereka. Nah, mereka juga dilarang supaya tidak membawa uang. Nah, uang ini biasanya digunakan buat apa sih? Atau dikasih ke orang? Nah, uang kan biasanya kalau kita lapar beli makanan kan, adik-adik. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang kepada mereka nggak boleh bawa apa-apa kecuali apa? Kecuali tongkat. Terus bagaimana ya kira-kira murid Tuhan Yesus? Apakah mereka nggak kelaparan? Apakah nanti mereka minta-minta? Oh, Tuhan Yesus nggak mengajarkan seperti itu adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan supaya mereka itu mengandalkan Tuhan. Mereka itu percaya kepada kuasa Tuhan. Murid-murid sudah diberi kuasa dari Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan orang banyak, untuk mengusir setan, dan juga untuk membawa orang bertobat kepada Tuhan Yesus. Nah, banyak gak sih tugasnya? Banyak. Banyak gak sih yang disuruh Tuhan kepada mereka? Banyak. Tapi satu tujuannya yaitu untuk Tuhan. Nah, murid-muridnya gimana reaksinya ketika mereka disuruh? Gimana? Mereka mau gak sih? Nah, yang kita lihat bahwa murid-murid ini mau dan pergi atas perintah Tuhan kepada mereka untuk membawa orang banyak. Mereka itu bertanggung jawab atas perintah Tuhan. Mereka mau mengerjakan meskipun Tuhan suruh nggak boleh bawa uang, meskipun Tuhan suruh mereka nggak boleh bawa makanan, meskipun Tuhan suruh mereka nggak boleh bawa roti. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari murid-murid Tuhan Yesus supaya kita juga menjadi anak-anak yang mau bertanggung jawab ketika kita disuruh melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan harus orang dewasa. Melayani Tuhan di dalam sekolah minggu bukan harus gede dulu. Tapi melayani Tuhan bisa dengan menolong sesama, bisa dengan menolong orang tua. Nah, itu juga melayani Tuhan adik-adik. Nah, kita mau bertanggung jawab, kita mau memiliki rasa tanggung jawab dalam diri kita supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dan siap dipakai Tuhan ketika kita dipanggil dan diutus Tuhan nanti ketika kita besar. Dan juga firman Tuhan ini juga mengajarkan
kepada setiap adik-adik yang ada di rumah supaya memiliki tanggung jawab di dalam keluarga. Ketika disuruh harus mau dong. Jangan melawan sama orang tuanya. Kalau kita bertanggung jawab sama Tuhan, harus juga bertanggung jawab sama orang tuanya. Amin adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan kita sudah dengar pada pagi hari ini. Dan kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya sama ya buat semuanya, baik Madia, baik Pratama dan Indria juga. Nah yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2 ayat 3 dikatakan demikian, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi Kak Tina bacakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, kalau kita menuruti perintah-perintah Tuhan, berarti kita juga mengenal Tuhan. Nah, seperti tadi murid-murid Tuhan Yesus, murid-muridnya mau melakukan perintahnya karena dia mengenal Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang Kak Tina boleh sharingkan. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima Tuhan pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu, biar kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang boleh bertanggung jawab atas apa yang boleh kami lakukan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati pertumbuhan kami, berkati setiap sekolah kami, dan berkati juga orang tua kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik GBI Supersari, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari di akhir ibadah kita pada saat ini, kita mau menerima berkat yang datang daripada Allah saja. Ayo sama-sama semua bangkit berdiri dan mengangkat tangan. Kedua tangan diangkat, kita terima berkat yang datang daripada Allah saja. Bapa, kiranya Tuhan yang menjamah anak-anak ini, kiranya kasih setia Tuhan menyertainya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera, pertumbuhan yang baik bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan menyertainya. Dan biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.